Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik ayuhal ikhwah wal akhwat, kita akan melanjutkan materi kita pembahasan Nahwul Wadih jilid 2. Kita sampai pada atau pembahasan yang ke-19 tentang al-mudhaf dan al-mudhafu ilaih. Ini adalah materi yang sangat menjadi landasan dalam bahasa Arab. Banyak sekali perkataan bahasa Arab mengandung mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari, sebagaimana sebentar lagi akan kita bahas, termasuk dalam bentuk jamak dan mutsanna. Ini mungkin hal yang baru bagi sebagian antum. Mari kita bahas dengan membaca contoh-contohnya terlebih dahulu. Siapa yang siap untuk membaca contoh berikut, nomor 1 sampai 4? Silakan Raida. Dibaca. Raida Salma tadi. Oke. Apaan Ustaz? Nomor 1 atau nomor berapa ya Ustaz? Nomor 1 dibaca. Nomor 1. Silakan. La'ibna fi bina il madrasati. Terus? Di i'rab atau bagaimana Ustaz? Enggak, dibaca saja. Dibaca. Terus? Ibta'id an qarinis su'i. Terus? Masyaitu ala syati'in naili. Nil itu seharusnya ya. Syati'in nil, bukan nail. Syati'in Biasa ya. nil. Terus? Rakibtu kita rasobahi. Baik. Nanti kita baru bahasnya nanti ya. Kita cuma baca saja. Yang kedua, nomor 1 sampai 4. Siapa baca? Ya, Madinah, silakan. Bismillah. Allah. Diam dulu nak. Aghlaqtu misra 'alal baba. Bukan, itu bacanya misra'il babi. Ini salah ya. Iya. Cara bacanya misra'il babi. Harokatnya dikoreksi yang sudah punya buku. Dan saya sarankan semuanya punya bukunya. Lanjut nomor 2. Aghlaqtu misra. Ya, nomor 2. Aghlaqtu misra'il babi. Wasaltu yadat tifla. Bukan yada itu. Yadayit tifli. Oh. Wasaltu yadayit tifli. Salah lagi di situ. Tifli. Lanjut. Nomor 3. Ainal qibti. Betul. Lama'at ainal qibti. Itu salah lagi versi terjemahnya. Nomor 4. Inkasarat ajalatat darrojati. Ini tidak panjang. Inkasarat ajalatat darrojati. Inkasarat ajalatat darrojati. Ya, kalau ada yang bertanya materinya yang mana? Ini, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita sampai di pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Yes, ya. Diusahakan semua memiliki bukunya. Diusahakan memiliki buku fisik. Kita tidak bicara PDF ya. Punyai buku fisik. Karena ini ilmu yang sifatnya dasar. Kalau tidak ada buku fisik akan sulit paham. Lama pahamnya. Hanya bermodal PDF sulit sekali. Harga bukunya sangat murah, sangat terjangkau. Lebih mahal biaya makan sehari. Jadi diusahakan memiliki bukunya. Jelas ya teman-teman ya. Kita lanjutkan poin berikutnya. Kenapa saya tekankan berkali-kali masalah beli buku ini? Sebab sebagian masih sulit untuk memiliki keinginan beli buku. Nah ini saya tidak ada kaitan sangkut paut dengan keuntungan dari penerbit, tidak sama sekali ya. Jadi ini supaya belajarnya antum lebih mudah. Yes, ya.
Kalau di ini Khairul Anman dari Brunei, betul? Khairul Anman yang dari Brunei? Kalau di Brunei saya tidak tahu belinya di mana. Nanti kita carikan. Kalau di Indonesia mudah di Shopee, di Tokopedia bisa. Coba nanti Khairul Anman cari di Shopee. Di Brunei ada Shopee ya kalau nggak salah. Sama juga, coba nanti dicari. Betul atau tidak? Khairul Anman dari Brunei, seingat saya. Seingat saya ya. Bentar, ini tampilannya sering error, mohon dimaafkan. Nah, bentar. Saya aturkan begini. Ya, kalau di Brunei saya belum tahu ya. Carinya di mana. Nanti bisa minta PDF-nya dulu yang versi Arab ke admin. Oke. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang siap membaca contoh berikutnya? Yuk. Nomor 1 sampai 4. Sementara Aiman bisa ikut di tampilan layar dulu ya. Nah, Rizky dibaca. نعم أستاذ. تشكر الصحف محسن الأمة. Betul. Terus nomor 2. الثاني ثروة مصر من زارع الأرض. Betul, ini sarwah. Ini salah versi terjemah ya. Sarwatu Misra min zari'il ardi. Pakai tha. Nomor 3. أسرع سائق السيارات. Terus nomor 4. جاء معلمون المدرسة. Tidak pakai nun. Ja'a muallimul madrasati. Itu yang punya Rizky ada nunnya ya di buku. Enggak Ustaz. Tidak ya, tidak pakai nun. Baik. نعم أستاذ. جاء معلم المدرسة. Baik, kita akan bahas apa yang dimaksud dari contoh-contoh barusan. Contoh-contoh barusan, ya, perhatikan baik-baik. Contoh-contoh barusan ada di layar berikut ini. Kelihatan ya, ini contoh-contohnya ada 3 kelompok. Saya akan tandai dengan warna berikut. Kelompok pertama, saya tandai warna kuning pada kata tertentu yang berikut ini. Antum juga bisa tandai di buku masing-masing. Kelompok kedua, yang ini. Kelompok ketiga, yang ini. Oke ya. Baik. Mari kita bahas dari perkataan pengarang di sini. Jadi, beliau mengatakan kalau kamu berkata la'ibna fi fana'in. Kami bermain di lapangan, tanah lapang. Kata pengarang wa takunu hina idzin lam turid an tubayyana lis-sami'. Kamu tidak ingin menjelaskan kepada pendengar bahwasanya permainan terjadi di tempat tanah lapang khusus. Kalau Anda cuma bilang fana atau fina di sini. Fina ya. Maaf tadi apa bacanya? Fina ya, bukan fana. Salah. Kata fina berikut ini. Sifatnya adalah masih umum, tidak dikhususkan pada tanah tertentu. Tanah lapang. Ketika Anda mengatakan la'ibna fi fina'il madrasati. Kami bermain di tanah lapang atau lapangannya sekolah, madrasah. Terjadi pengkhususan atau Anda menisbatkan, menyandarkan lapangan ini tadi, tanah lapang, kepada sesuatu yang khusus, yaitu madrasah, sekolah. Jelas ya, ini saya bacakan versi aslinya yang Arabnya saja, karena saya seringkali kurang nyaman dengan versi terjemah. Tapi antum bisa lihat di versi terjemah kurang lebih mirip ya. Kami bermain di tanah lapang, fina itu tanah lapang atau halaman di sini diartikan. Sifatnya masih umum. Ketika Anda bilang lapangan sekolah, Anda sandarkan kata lapangan kepada sekolah. Tanah lapang, tanah kosong.
Itu fina bahasa Arabnya. Begitu juga ketika Anda mengatakan ibta'id an qarinin. Jauhilah teman tersebut. Jauhilah teman siapapun di sini. Tidak dikhususkan siapa. Qarin itu kawan yang membarengi. Kata qarin, perhatikan ya. Kata qarin. Ketika Anda bilang ibta'in an qarini. Bukan qarina, itu salah. Jauhilah qarin as-su. Teman yang buruk. Teman yang jahat. Anda menghubungkan kata qarin kepada kata as-su. Kalau tadi masih umum, teman siapapun Anda jauhi. Yang kedua, Anda khususkan tidak semua teman, tetapi teman yang buruk. Terjadi penyandaran sesuatu. Begitu juga pada kata syati'in Nil, tepi sungai Nil. Begitu juga pada kata qitar as-sabah, kereta yang datang di pagi hari, kereta pagi. Jadi semua ini Anda menyandarkan isim kepada isim sesudahnya. Anda menyandarkan kata-kata tadi pada isim yang datang sesudahnya. Ya, kalau versi Arabnya bisa dilihat di sini. Jadi, kata yang datang pertama yang disandarkan diberi nama mudhaf, tempat bersandarnya mudhaf ilaih. Oke, saya tunjukkan. Berikut misalnya pada kata fina il madrasah yang tadi kita baca. Fina artinya apa tadi? Tanah lapang atau halaman. Al madrasah sekolah. Baik, Anda menyandarkan fina kepada al madrasah, betul? Bahasa Arabnya sesuatu yang disandarkan adalah mudhaf. Artinya apa? Yang disandarkan. Misal saya mengambil botol, saya letakkan botol, saya sandarkan dia kepada toples ini. Berarti ini istilahnya adalah mudhaf. Saya sandarkan. Yang saya sandarkan, yang disandarkan. Tempat bersandarnya ini yang disandarkan kepadanya. Bahasa Arabnya mudhaf ilaihi. Disandarkan kepada dia. Maka kita juga bisa bahasakan dia sebagai tempat bersandar. Bahasa sederhananya atau gampangnya ya. Kadang saya bahasakan dengan lebih mudah, mudhaf yang bersandar, mudhaf ilaih yang disandar. Terserah, yang penting Anda bisa membayangkan tadi, botol ini saya sandarkan kepada toples. Maka botol adalah mudhaf, toples adalah mudhaf ilaih. Maaf, jangan mengklik tombol presentasi ya. Saya lupa untuk atur. Baik, saya atur dulu supaya tidak klik tombol presentasi. Keputus karena ada yang klik tombol presentasi, udah saya atur lagi, jadi tidak bisa ada yang presentasi kecuali saya. Jadi halaman tadi kita sandarkan kepada kata sekolah. Sehingga secara makna terjadi suatu pengkhususan atau penyandaran, penisbatan. Kita lanjutkan. Maka dengan kita melihat tadi, mudhaf ilaih tadi berada dalam kondisi majrur, dijarkan. Jelas ya? Ciri-ciri dari mudhaf ilaih tadi,
Anda dapati mudhaf ilaih majrur. Perhatikan kata-kata ini. Semua mudhaf ilaih menjadi majrur. Mari kita lihat dalam contoh-contoh yang tadi kita baca di kelompok yang pertama. Al-madrasati mudhaf ilaih. As-su'i mudhaf ilaih. Terus di contoh ketiga yang mana mudhaf ilaih? An-nili mudhaf ilaih. Nomor 4, mana mudhaf ilaihnya? Sobahi. Berarti qitar di sini apa? Mudhaf. As-sobahi mudhafun ilaihi. Anda menyandarkan kata qitar, yaitu kereta, kepada as-sobah, yaitu pagi hari. Kereta pagi hari. Syati' an-nil, syati' pinggiran, an-nil sungai Nil. Anda menyandarkan kata pinggir kepada sungai Nil, berarti pinggiran sungai Nil. Syati' adalah mudhaf, an-nil mudhafun ilaih. Dan tadi kita ingat semuanya di dalam contoh nomor 1 sampai 4 yang warna kuning saya tandai, mudhaf ilaih tadi memiliki kesamaan akhiran kata, yaitu apa? Semuanya berakhiran harokat. Harokat apa itu? Kasrah karena majrur. Semuanya majrur. Al-madrasah majrur. As-su' majrur. An-nil majrur. As-sabah majrur. Berarti bisa kita simpulkan dari contoh-contoh barusan, mudhaf ilaihi pasti majrur. Mudhaf ilaihi pasti majrur. Baik, kita lanjutkan kepada contoh-contoh yang kelompok kedua. Kalau tadi kita lihat di versi yang ini berwarna biru. Di versi yang berikut ini yang akan muncul di layar. Nah, kelompok yang kedua yang berwarna biru, kelompok pertama tadi kita bilang ini semuanya menunjukkan satu. Satu itu apa bahasa Arabnya kemarin? Apa maksudnya satu atau tunggal? Apa bahasa Arabnya? Mufrad. Tunggal. Kalau yang di kiri warna biru semuanya menunjukkan makna dua. Misra'ayil babi, dua daun pintu. Yadayit tifli, dua tangan anak. Ainal qitti, dua mata kucing. Ajalatad darajati, dua roda sepeda. Semuanya menunjukkan dua. Masih ingat apa bahasa Arabnya? Musanna. Musanna. Pelajaran kita yang dulu. Semuanya ini musanna. Baik. Ada cara mainnya. Semua di sini diacak oleh pengarang. Ada yang sebagai marfu', ada yang sebagai mansub. Diacak oleh pengarang. Ada yang mansub, ada yang marfu'. Antum disuruh mikir sendiri. Dulu kita belajar apa waktu musanna, kalau marfu' gimana, kalau mansub gimana, kalau majrur gimana. Dulu pernah kita pelajari semua ini. Anda diminta untuk flashback ulang materi tersebut. Tidak saya ulang lagi pembahasannya, butuh 1 jam ngulangin masalah itu. Nah, berarti di sini kita lihat cukup ada ciri-ciri khusus musanna ketika menjadi mudhaf. Biasanya musanna memiliki akhiran apa? Memiliki akhiran alif dan nun ataukah ya dan nun. Ingat rumus dari musanna berakhiran alif dan nun ataukah berakhiran ya dan nun. Ini ciri-cirinya. Rajulani atau rajulaini, kitabani atau kitabaini. Jelas ya? Nah, di dalam contoh barusan, huruf nunnya nggak ada di akhir. Betul ya? Huruf nunnya nggak ada semua. Maka kita bilang, ketika musanna menjadi mudhaf, misra'ai, mudhaf, mana mudhaf ilaihnya?
Yang mana mudhaf ilaihnya? Al-babi. Mudhaf ilaih. Dihafalkan bentuk tulisannya. Walaupun gak ada harokat, udah dibiasakan dibaca, yaitu cara bacanya mudhaf, satunya mudhaf ilaih. Ya, dari sekarang udah dihafalkan. Ghasaltu yadayi tifli. Yang mana mudhafnya? Yang mana mudhafnya? Yadai. Mana mudhaf ilaih? Tifli. Perhatikan. Aku mencuci kedua tangan anak kecil tersebut. Perhatikan ini. Aku mencuci kedua tangan anak kecil tersebut. Kalau dia itu tidak pakai mudhaf ilaih, maka Anda bilang apa? Ghasaltu apa? Yadaini. Aku mencuci dua tangan. Ketika menggunakan mudhaf ilaih, kita sandarkan dia kepada mudhaf ilaih, huruf nunnya hilang. Huruf nunnya hilang. Menjadi yadayit tifli. Huruf nunnya hilang. Dan itu berlaku di semuanya juga yang lainnya. Inkasarat ajalatat darrajati. Ini kalau pakai mudhaf ilaih. Bagaimana jika mudhaf ilaihnya kita buang? Kita bilang apa ini? Kita buang kata darrajah, kita bilang inkasarat ajalatani. Berarti kalau mudhafnya adalah mutsanna, huruf nunnya dibuang. Sebagaimana ketika dia mufrad, mufrad ini ketika dia mudhaf, tanwinnya dibuang. Misalnya kata fina tadi, kalau enggak ada al-madrasah, kita bilang fina'in, pakai tanwin. Ketika dia jadi mudhaf, tanwinnya dibuang karena dia bersandar kepada kata setelahnya. Kita lanjut di kelompok yang ketiga. Ntar lagi kita ulangi lagi dalam bentuk kaedah. Sekarang kita masih penjelasan contoh. Butuh konsentrasi tinggi. Nggak bisa ini kalau Anda masih baru belajar ini, terutama bab tentang mudhaf ilaih. Nonton sambil buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube. Nggak bisa ya. Belajarnya harus fokus yang ini. Kalau mulai dari nol. Karena agak rumit. Perhatikan di contoh berikut. Tashkurus suhufu muhsinil ummati. Koran-koran berterima kasih kepada orang-orang muhsin. Muhsin ini biasanya orang-orang yang berbuat baik, terlebih khusus berkaitan dengan harta biasanya, atau peran. Berperan di tengah umat. Tapi di sini dalam bentuk jamak. Muhsinil, para muhsinin. Yang kedua juga, zari'i al-ard. Zari'i, jamak dari kata zari'. Asra'a sa'iqus sayyarati. Para sopir mobil ngebut. Mengebut ini dilakukan oleh jamak para supir. Sa'iqu. Ja'a muallimul madrasati. Telah datang para guru sekolah. Semuanya menunjukkan apa ini? Dalam bentuk apa ini semuanya? Jamak. Jamak. Tapi jamaknya tidak sekedar jamak. Kira-kira ada yang bisa tahu? Jamaknya ini apa? Semuanya jamak mudzakkar salim. Pelajaran kita yang dulu. 2 episode sebelum ini. Jamak mudzakkar salim. Semuanya jamak mudzakkar salim. Tapi kok beda Ustaz? Iya, kok beda ya? Ciri-ciri jamak mudzakkar salim gimana biasanya? Berakhiran Waw dan nun. waw dan nun atau Oh iya dan nun. ya dan nun. Contoh muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Berarti di sini kalau mudhaf ilaihnya tidak ada, kita bilang apa? Di contoh nomor 1. Tashkurus suhufu muhsinina. Ada nunnya. Ketika dia mudhaf kepada kata setelahnya,
maka nunnya dibuang. Huruf nun ini dibuang. Contoh nomor 2, antum bisa lihat juga. Tharwatu Misra. Kekayaan Mesir berasal dari para petani tanahnya. Para penanam. Zari', para penanam. Ini, kalau tidak disandarkan kepada kata al-ardi, bagaimana seharusnya? Sari'ina. Zari'ina. Tetapi dia menjadi mudhaf kepada kata setelahnya, maka hukumnya berbunyi, nunnya dibuang. Sebagaimana dalam bentuk mufrad yang tadi kita pelajari di kelompok pertama, tanwinnya dibuang. Jadi masing-masing punya hukum sendiri-sendiri, mufrad punya hukum sendiri, mutsanna punya hukum sendiri, jamak mudzakkar salim punya hukum sendiri dalam masalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan. Ini saya sangat pelan-pelan banget karena saya tahu antum dari berbagai macam background. Ada yang udah jauh banget, ada yang pernah mondok sekian tahun, ada yang mungkin di sini mahasiswa, ada yang di sini sudah guru, betul ya? Macam-macam. Ada yang mulai dari nol, bermacam-macam sekali. Maka saya mengambil paling bawah, standar paling bawah, yaitu saya anggap semuanya seperti tidak tahu. Supaya semuanya dapat manfaat belajar di sini. Kita mulai dari kaedah sekarang ya. Kesimpulan setelah kita mempelajari contoh-contoh tadi, maka kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang pertama, al-mudhafu, definisi dari mudhaf adalah ismun, harus kata benda. Harus kata benda. Ini definisi dari mudhaf. Nusiba ilas min ba'dahu, isim yang disandar kepada isim setelahnya. Jelas ya? Saya tarik garis di sini untuk definisinya. Kata benda yang disandarkan kepada kata benda setelahnya. Harus isim, sandar ke isim. Tidak fi'il. Bukan fi'il, bukan huruf ya. Fata'arrafa, maka dia berubah menjadi ma'rifah bisababi hadhihi nisbah, karena dia melakukan atau karena dia disandarkan kepada isim setelahnya, dia berubah menjadi ma'rifah. Masih ingat pelajaran tentang ma'rifah? Lawan dari ma'rifah apa? Nakirah. Nakirah. Ma'rifah adalah sesuatu yang sudah Ketahui. diketahui. Contohnya misalnya tadi kata fina. Kalau Anda cuma bilang fina, kami bermain di sebuah tanah lapang. Orang yang mendengar akan bingung, mainnya di yang mana, alamatnya kita nggak tahu, lokasinya di mana. Ini namanya nakiroh ya. Ketika Anda sandarkan dia kepada mudhof ilaih, maka tergambar jelas, oh maksudnya adalah tanah lapangnya sekolah. Sekolahnya ma'rifah. Fina yang tadinya nakiroh, disandarkan kepada ma'rifah, maka nakiroh yang disandarkan kepada ma'rifah mengambil hukum ma'rifah. Sesuatu jika disandarkan kepada setelahnya ini tadi, nakiroh disandarkan kepada ma'rifah, maka dia mengambil hukum ma'rifah sehingga diketahui. Contoh, saya bilang, saya membeli atau saya mengambil buku. Orang yang mendengar akan bingung ya. Akhadtu kitaban. Buku yang mana? Nggak tahu ya. Tapi ketika saya bilang, akhadtu kitaba Muhammadin. Saya mengambil bukunya Muhammad. Berarti ada disandarkan buku ini kepada Muhammad. Maka semakin jelas tersempitkan maknanya. Oh, berarti yang diambil bukunya Muhammad. Ini yang dimaksud dengan kata-kata pengarang tadi, fata'arrafa bisababi hadhihi nisbah. Maka mudhaf yang tadinya nakiroh naik derajatnya menjadi ma'rifah karena dia disandarkan kepada ma'rifah. Saya ulangi lagi ya. Maka mudhaf yang tadinya nakiroh naik derajatnya menjadi ma'rifah
karena disandarkan kepada ma'rifah. Au takhassasa, ataukah dia itu bisa menjadi bermakna khusus. Bisa jadi tidak menjadi ma'rifah apabila dia dimudhafkan, dijadikan mudhaf kepada nakirah yang lain. Contoh, kalau saya bilang qalamu Zaidin. Qalam ini nakirah atau ma'rifah? Aslinya kalau Nakirah. sendirian, kalau sendirian dia nakirah. Saya tulis tanda N. Zaid ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah. Nama orang pasti ma'rifah, sesuatu yang diketahui. Bagi yang bingung nakirah dan ma'rifah ini apa, Ustaz? Pernah dulu kita bahas ya. Nakirah sesuatu yang tidak diketahui, ma'rifah diketahui. Dalam bahasa Inggris kalau ma'rifah itu pakai the, kalau nakirah tidak pakai the. Baik. Disandarkan nakirah kepada ma'rifah, maka naik derajatnya jadi ma'rifah. Pulpen tadi jadi diketahui. Sekarang kita kasih contoh, bagaimana Ustadz kalau nakirah disandarkan kepada nakirah? Betul? Saya bilang, qalamu rajulin. Qalam di sini, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Rajulin atau ma'rifah? Nakirah juga. Kita sandarkan nakirah kepada nakirah. Di sini tidak naik jadi ma'rifah. Tetapi kita bilang takhassasa. Menyempit maknanya menjadi khusus. Yang tadinya pulpen apapun naik derajatnya menjadi lebih khusus, yaitu pulpennya seseorang lelaki. Ini yang dimaksud dengan kata pengarang takhassasa. Kita lanjut. Poin yang kedua dari kaidah al-mudhafu yuhdhafu tanwinuhu indal idhafah. Mudhaf itu kalau dia mufrad, tanwinnya dibuang ketika jadi mudhaf. Idza kana munawwanan qablaha, dan tidak harus mufrad. Pokoknya kalau dia tidak jadi mudhaf itu memiliki tanwin, munawwan ini, tanwin, maka tanwinnya dibuang. Ini hukum yang pertama. Kita catat. Hukum yang pertama. Berarti kita tulis di sini al-mudhafu. Punya 3 buah hukum. Hukum yang pertama, lihat agak rumit sedikit ya jadinya sekarang ya, karena udah naik level antum jilid 2. Harus naik level dikit ya, udah agak jauh ini. Al-mudhaf, kalau dia itu sebelumnya munawwan. Munawwan apa itu? Bertanwin. Ini before-nya ya. After-nya, jadi apa kalau after? Tanwinnya dibuang. Tidak bertanwin. Ini after. Jelas? Hukum pertama seperti itu berbunyi. Hukum kedua, wa tuhdhafu nunuhu, dibuang nunnya apabila dia musanna. Berarti kita bilang apabila dia musanna, saya tulis pakai bahasa Arab deh biar terbiasa. Kalau dia musanna, apa yang kita lakukan? Dibuang huruf Hazfun nun. nunnya dibuang. Kemudian kaidahnya berbunyi au jam'a mudzakkarin saliman. Apabila jamak mudzakkar salim, apa yang kita lakukan juga? Dibuang nunnya. Dibuang. Sama ya hukumnya. Mudah. Hukum mudhaf adalah 3 hal ini. Berarti selain musanna dan jamak mudzakkar salim masuk ke yang pertama. Jamak taksir masuk di yang pertama. Jamak muannas salim masuk di yang pertama, mufrad masuk di yang pertama. Oke. Baik. Kita lanjut kaidah yang ketiga berbunyi apa? Tadi hukum di sini kalau kita bilang kaidah pertama membahas tentang definisi mudhaf. Kaidah yang kedua berbunyi hukum mudhaf. Kaidah yang ketiga berbunyi hukum mudhaf ilaih.
Jelas ya? Sudah paham klasifikasinya ini? Yang terakhir di sini mudhaf ilaih adalah isim yang datang setelah mudhaf, definisinya dulu. Wa huwa majrur, berarti di sini definisi dan hukum mudhaf ilaih. Jadi di poin pertama definisi mudhaf, poin kedua hukumnya mudhaf, poin ketiga definisi dan hukum dari mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih definisinya adalah semua kata benda yang datang setelah mudhaf pasti mudhaf ilaih. Gampang. Semua kata benda yang datang setelah mudhaf pasti mudhaf ilaih. Wa huwa majrurun, hukumnya pasti majrur, jar. Jadi ini adalah 3 kaedah inti dari pertemuan kali ini. Baik, sudah 35 menit kita bahas nih ya. Kita masuk sekarang pada latihan sisa waktunya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silakan. Tanya Tat. Boleh. Silakan. Terkait dengan mudhof ilaih tadi, itu berarti boleh nakirah Tat ya? Karena dicontoh semuanya itu makrifat. Betul. Mudhaf ilaih bisa nakirah ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Di sini pengarang hanya memberi contoh yang ma'rifah saja untuk pemula memang. Cuman karena di definisi kaidah tadi ada kata takhassoso. Nah, orang bingung apa yang maksud dengan takhassoso, Ustaz? Kenapa kok ada ta'arrafa dengan takhassoso? Ini 2 hal yang berbeda. Ta'arrafa naik ke ma'rifah, takhassoso tidak naik ke ma'rifah tapi menjadi khusus. Nakirah makhsusah. Nakirah yang dikhususkan. Baik. Kita lanjut ya. Kepada latihan 1, cukup Anda sebutkan mana mudhaf ilaih. Ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak? Boleh. Boleh, silakan. Apakah mudhof dan mudhof ilaih itu harus sama jenisnya? Maksudnya sama jenis? Mutabaqah mungkin Ustaz. Sama jenis di sini apa? Sama-sama mufrad atau sama-sama muzakkar atau apa? Mudzakkar salim, mufrad sama mufrad. Tidak harus, tergantung dari makna. Misalnya apa? Terkadang ada benda yang dimiliki banyak orang ya. Betul ya? Ada baitul muslimina. Bait kan satu, rumah. Muslimin jamak. Nah, jadi semuanya tergantung makna. Apa makna yang mau Anda sampaikan? Jelas ya? Jadi tidak ada kelaziman harus ikut laki-laki atau perempuan harus ikut, atau secara jumlah dia harus jadi mufrad semua, musanna semua. Tidak. Tergantung pesan apa yang mau kita sampaikan secara makna. Kayak antum misalnya saya punya 2 tangan. Nggak bisa ya 2 tangan ikut ke jumlah saya 1. Nggak bisa. Tangan 2. Saya 1. Tangan disandarkan ke saya, tetap dia bentuknya musanna, saya 1, mufrad. Kita lanjut latihan 1. Sebutkan mana mudhaf dan mudhaf ilaih pada kalimat-kalimat di bawah ini. Bentar kita lihat dulu jumlah soalnya ada berapa? Ada 10 ya. Sebenarnya bisa 10 orang ikut menjawab di sini, tapi mungkin supaya singkat waktunya, tiap orang cuma menjawab 2 nomor ya. Mas Abdul Wahid mau menjawab? Yang mau menjawab silakan klik tombol angkat tangan ya. Mas Abdul Wahid nomor 1 dan 2 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Surul hadiqati murtafi'un. Mudhafnya suru kemudian mudhaf al-hadiqati mudhafun ilaih. Murtafi' bukan mudhaf, bukan mudhaf ilaih. Betul ya? Ya. Murtafi' bukan dua-duanya. Ingat ya sudah ya? Baik. Nomor 2. Mas Abdul Wahid. Kitabu aliyin mufidun. Baik, mana mudhaf? Mudhaf kitabu. Mudhafun ilaih aliyin. Aliyin.
Gampang ya. Mufidun bukan mudhaf ilaih. Selesai? Baik, nomor 3 dan 4. Nain Solin. Ini siapa yang klik tombol angkat tangan? Saya ikut urutannya di sini ya. Madinah kita lompati dulu karena tadi sudah ya, nggak apa-apa ya. Nomor 3 dan 4, Nain. Iya, Ustaz. Udhunal hisani saghirotani. Mudhafnya udhuna, mudhafun ilaihnya al-hisani. Saghiratani. Bukan. Bukan, Ustaz. Bukan, ya? Al-hisani. Bukan. Betul. Nomor 4, Nain. Dibaca. Nomor 4. Nahdlatul watani birijalil ummati. Nah. Jelaskan. Nahdlatu mudhafun al-watani mudhafun ilaih. Udah, ini aja? Atau ada lagi? Ada lagi juga. Ada lagi. Yang mana? Birijal. Birijali itu Rijali. Bi-nya tidak ya? Rijali mudhaf. Terus? rijali mudhaf al-ummati mudhafun ilaihnya. Mudhaf ilaih. Itu bacanya al-ummati, itu salah ketik ya. Lanjut, berikutnya saya tunjuk yang baru-baru ikut, tidak apa-apa ya. Ummu Muhammad. Ummu Muhammad, coba. Nomor 5 dan 6. Rokib tu saya rota Hasanin. Mudofnya saya rota. Mudofun ilainya Hasanin. Rokib tu? Bukan. Rokib tu bukan, Ustaz. Bukan. Baik. Untuk terjemahnya salah itu ya. Bukan bagus itu. Hasan ini nama orang ya. Baik. Nah, Oh, Hasan nama baik, Ustaz. penerjemahnya salah ya. Saya mengendari mobil milik Hasan. Nomor 6. Nomor 6. Syahadatu apa itu, Ustaz? Haramai. Ini Haramai. haramai. Piramid. Haram itu artinya piramid. Oh, na'am. Haramai. Haramai. Misra. Mudhof. Mudhofnya apa? Mudhofnya apa nih? Saya melihat Maromi ya. Haramai ya. ini adalah Haramai. mudhaf ilaihnya? Mudhafun ilaihnya Misra. Misra. Mesir. Misra ini walaupun majrur tapi nama asing maka mamnu' minas sarf dengan fathah akhirannya. Bagus. Nomor 7 dan 8. Kita tunjuk yang jarang-jarang atau belum pernah angkat tangan ya. Ada Yusriyani. Boleh. Nomor 7 dan 8. Baik, Ustaz. Mudhafnya Sayyidu. Terus. Kemudian mudhafun ilaih Al-akhlaqi. Walaupun di sini diartikan mahkota ya. Ini arti bebas. Kalau arti sebenarnya tuan. Nomor 8. Kathurabai us-suhufi. Mudhafnya ba'i'u. As-suhufi mudhafun. Suhufi mudhaf ilaih. Betul. As-suhufi mudhafun ilaih. Mudah ya. Yang terakhir nomor 9 dan 10 IGB channel. Coba. Temennya CNN channel bukan? Coba IGB Bukan, channel Ustaz. ya. 9 dan 10 coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasat tabibu an ri'atal maridi. Ri'atayi itu ya. Ini ada ya-nya. Ri'atai dia sukun. Sukun bertemu sukun gimana kaedahnya? Ada yang masih ingat? Sukun bertemu sukun dalam bahasa Arab. Sukun pertama diubah jadi kasrah. Ri'atayil maridi. Itu cara bacanya. Mana mudhaf ilaih? Ri'atayi mudhaf, al-maridi mudhafun ilaih. Bagus. Nomor 10. Syahadtu jamal al-mahmali. Jamala mudhaf, al-mahli mudhafun ilaih.
Tapi ini ada salah ketik, harusnya mimnya dipanjangkan. Coba kita cek ya. Ini yang saya ketahui, mimnya biasanya panjang. Kita lihat di versi Arab. Tapi di sini tidak. Berarti bukan jamal di situ. Karena kalau jamal artinya unta. Jadi ini kemungkinannya salah versi terjemahnya, kemungkinan besar salah. Kalau mau bilang keindahan, bahasa Arabnya jamal, mimnya dipanjangkan. Berarti di sini apa? Jamalal mahmali. Unta yang membawa barang. Sudah artikan keindahan sarung keris. Salah. Salah ya? Bukan. Keindahan teman-teman, jamal, mimnya dipanjangkan. Ini saya bilang gini, nanti ada yang bilang, nggak mungkin yang salah kitabnya Ustaz. Masa antum yang benar kitabnya yang salah? Katanya gitu. Ini versi terjemahnya banyak salah, teman-teman. Ini salah, bukan sarung keris. Di Arab nggak ada keris ya. Walaupun benar, ya diartikan sarung pedang. Nggak ada keris di sana ya. Jadi ini salah. Mahmal di sini, yang dimaksud barang bawaan. Biasanya dibawa oleh musafir. Itu namanya mahmal ini ya. Antum lihat kalau di atas unta ada barang bawaan banyak, unta itu dipakai untuk bawa barang tersebut. Entah barang dagangan atau barang apa ya. Apa Bukaannya ya, kiswah Ka'bah yang dibawa dari Mesir kalau ke Mekah. Oh, diartikan sampai begitu ya. Ini mahmal Tidak. dari kata hamala. Hamala apa artinya? Membawa. Mahmal ini masdar mimi. Masdar mimi sesuatu yang dibawa. Masdar yang bermakna isim maf'ul bisa. Maka di sini syahadtu jamalal mahmali, ini yang benar. Aku melihat unta yang dipakai untuk membawa barang. Itu artinya. Ini lebih masuk akal. Dan juga jamal di sini mimnya pendek maka artinya unta. Mahmal barang bawaan. Ya, umum dari wazan apa? Maf'al, masdar mimi dari kata hamala yahmilu artinya membawa. Baik, kita lanjutkan latihan kedua. Ini merangkai kalimat. Untuk merangkai kalimat, mohon maaf di sini supaya waktunya cepat. Kita pilih aja sebagian saja ya. Coba nomor 2, 3, dan 4. Saya tandai dulu. Siapa yang bisa letakkan dalam kalimat, jadikan ini sebagai mudhaf. Jadikan sebagai mudhaf. Yuk, siapa yang siap? Bukhari Rashid siap? Boleh? Asyafa boleh? Khurtum, letakkan dalam kalimat. Ya. Halo, Ustaz. Asyafa dulu ya. Silakan. Nazartu khurtumal fili. Nadartu ila khurtumil fili. Khurtum al-fil, belalai gajah. Gini ya. Kemudian antum ganti harokat akhirnya itu. Baik. Siapa yang bisa nomor berikutnya? Dhira'ani, hasta. Ini dhira'. Dari sini ke sini namanya dhira'. Betul ya? Tidak salah saya ya? Ingat saya ini dhira'. Baik. Siapa bisa kasih contoh? Dhira'ani sebagai mudhaf. Raida, boleh? Raida Salma? Ana nggak tahu Ustaz kalau contoh yang dua hasta. Oh, nggak tahu. Taunya yang mana? Muhadzibun. Taunya yang membawa, iya Ustaz. Boleh, muhadzibun. Coba letakkan dalam contoh. Nazartu ila tullabi muhadzibuna. Tapi jadi mudhaf. Kalau muhadzibun nggak jadi mudhaf tadi. Oh, iya deh. Gimana? Tahu Ustaz. Pan, ini salah ya. Hadzab artinya pendidik. Para pendidik. Ini salah versi terjemahnya. Kalau muhadzab baru orang yang sopan, yang sudah terdidik. Pendidikan di sini lebih khusus kepada moral atau adab sopan santun. Itu hadzaba yuhadzibu. Baik, siapa yang bisa dira'ani? Budi Nugroho, boleh? Letakkan dalam kalimat.
Dzira'ani. Jadi mudhaf ya. Siapa yang siap ini? Gak ada yang siap menjawab? Ana Ustadz. Yusriani boleh. Kalau seperti ini, zira al-hadiqati. Dua hasta. Yang punya hasta biasanya siapa? Hah? Manusia ya? Yang punya hasta. Tadi saya bilang hasta ini. Dari Hasta. sini ke sini. Dua hasta berarti. Betul? Berarti apa ini? Contohnya. Ada yang bisa kasih contoh yuk. Yasmi boleh. Ra'aitu dzira'ayit talib. Betul, boleh ya. Ra'aitu, aku melihat dzira'ayit talibi. Aku melihat dua hasta milik seorang murid. Dzira'ayit talibi. Huruf nunnya dibuang. Terus yang muhadzibun, siapa bisa kasih contoh? Rani Syafitri boleh. Nain Solin boleh. Muhadzibun, mana nih ikhwan nih, kalah sama akhwat ya. Muhadzibun. Dhahaba muhadzibul madrasati. Boleh. Dhahaba muhadzibu al-madrasah boleh, atau muhadzibul atfali juga boleh. Muhadzibul madrasati. Para pendidik sekolah telah pergi. Nunnya dibuang. Gini kalau jadi mudhaf ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Ini ada yang merangkai-merangkai lagi dalam kalimat. Ini ada yang menjawab pertanyaan, tapi waktunya khawatir tidak cukup tentunya pasti karena kita masih ada latihan mengi'rab ya. Cukup saya jelaskan aja cara mengerjakannya biar antum paham. Sebenarnya latihan paling penting adalah di latihan 2 ini. Latihan paling penting di sini. Nah, antum belajar bagaimana membuat mudhaf dari mufrad, dari mutsanna, dari jama'. Di latihan 3 Anda kumpulkan. Jadi di sini udah ada kata-kata yang tinggal Anda gandengkan. Atau sebenarnya di sini sama juga. Bentar maaf, saya salah lihat. Yang ini ya. Buatlah dari kata benda berikut ini, ada yang mudhaf, ada yang mudhaf ilaih, lalu letakkan dalam kalimat yang sempurna. Misal, Anda lihat di sini kelompok kata, kelihatan ya, ada Al-Asad dan kawan-kawannya. Kalau bingung artinya lihat di versi terjemah. Sini nggak bisa saya kasih lihat semua lengkap ya, bisa nggak? Kelihatan nggak? Nah, coba antum cocokkan, pasang-pasangkan jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Siapa bisa? Coba, ada yang menemukan? Ini kayak permainan anak kecil ya, mudah banget. Coba Nain Solin. Boleh? Coba Syafa. Saya kasih contoh satu. Ada kata hujrah, ada kata bab. Tinggal saya bilang, babul hujrati. Selesai. Lalu letakkan dalam kalimat, fatahtu babal hujrati. Aku membuka pintu kamar. Gampang ya? Coba, siapa yang bisa? Syafa bisa? Qimmatul jabali. Qimmatul jabal. Misal dalam contoh, tala'tu atau sa'adtu qimmatal jabali. Aku naik ke atas puncak gunung. Hamzah, coba Hamzah. Menemukan? Ghusnu syajarati. Husnu asyajarati. Dahannya pohon. Nah, kasartu, aku mematahkan dahan pohon. Kasartu husna syajarah. Siapa lagi yang bisa? Tagridun. Banyak banget ya. Bisa ma'ul bahri, bisa taghridul usfuri, dan banyak banget antum bisa cocok-cocokkan sendiri dan letakkan dalam kalimat. Untuk latihan 4, seperti biasanya, request dari pengarang kitab, Anda mengarang kalimat isinya apa? Ada yang mubtada berupa mudhaf, ada yang khobar berupa mudhaf, ada jumlah fi'liyah, nanti fa'ilnya begini dan begitu. Nah, ini semua
biasanya diujikan di pondok pesantren, ada ujian khusus namanya adalah takwin al-jumlah al-mufidah. Namanya adalah ujian mengarang kalimat sempurna. Diberikan model soal seperti ini. Dan seingat saya dulu bahkan ketika saya ujian masuk Lipia pun juga ada ujian ini ya. Atau mirip-mirip dengan inilah kira-kira. Kita lanjut latihan 5. Juga sama, mirip dengan latihan 4. Kita lanjut ke latihan 6, mengarang. Latihan 6 ini mengarang kalimat sebagai jawaban atas pertanyaan ini, dan jawabannya harus mengandung mudhaf dan mudhaf ilaih. Jelas ya? Nah, ini agak sulit sebenarnya karena di sini harus antum mikir, apalagi sudah ada penyakit mata, romat di Mesir. Kenapa banyak penderita sakit mata di Mesir? Nah, ini antum jawab dengan ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mungkin agak sulit. Yang nomor 2, malladhi yuqawwir ri'ataini. Itu bacanya ri'atain, paru-paru. Antum jawab misalnya riyadatu al-jismi. Pakai apa? Pakai mudhaf ilaih ya. Saya jawab misalnya riyadatul badani. Olahraga tubuh, olahraga badan. Tuqawwir ri'atain, dapat menguatkan paru-paru. Atau antum bilang jaryus sobah atau sibahatu, sibah nggak bisa nanti ya, sibahatul bahri, aneh nanti ya. Cukup ini aja, riyadatul jismi. Atau di nomor 3, antum melihat siapa yang bisa menjawab. Mal wajibu qablal akli wa ba'dahu. Apa yang wajib dilakukan sebelum dan sesudah makan? Ada yang tahu? Boleh. Apa misalnya? Berdoa ya. Kita bilang apa? Berzikir. Doa. Bisa antum bilang zikrullahi bisa. Atau qira'atud du'ai bisa. Qira'atud du'ai. Atau ghuslul yadaini. Mencuci tangan. Kita lanjut kepada latihan inti dari pertemuan kali ini. Latihan mengi'rab. Waduh, waktunya sudah lewat ya. Gak apa-apa, kita tuntaskan sekaligus. Siapa bisa bacakan contoh i'rabnya? Silahkan. Erine, boleh? Yasiru. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasirun nasu ala janija syari'i. Nah, cara bacanya tadi gimana? Bukan janiba. Cara bacanya gimana? Ini aslinya muthanna. Janibayish syari'i. Sukun bertemu sukun. Terus. Yasiru fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammati. Betul. Anna fa'ilun marfu'un bid-dhammati. Terus. Ala harfun jarrin. Harfu jarrin. Bukan harfun. Mudhaf dia ya. Harfu jarrin. Mabniyu ala sukuni. Mabniyun ada tanwinnya itu. Ala sukuni. Terus janibai. Gimana baca janibai? Janibai majrurun bi'ala wa alamatu jarrihil ya. Li'annahu Oke, ini nggak lengkap yang di versi terjemah ya. Kita lihat yang sini. Yang versi Arab ini yang lengkap. Di versi terjemah kurang asyari'. Asyari' apa itu? Mudhafun ilaih. Dibaca. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Lihat tuh ya. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Jadi ini bacaannya tanda i'rab. I'rab lengkapnya sampai semuanya, i'rab singkatnya yang warna kuning saya tandai. Oke? Loh Ustaz, kok tiba-tiba mudhaf ilaih? Mana mudhafnya teman-teman? Mana mudhafnya? Janibai. Berarti di sini ada kurang. Seharusnya di sini, tapi nggak apa-apa karena buat pemula tidak disebut. Tapi biar antum nggak bingung, di sini ada kata setelah li'annahu mutsanna wa huwa apa?
mudhafun. Ini i'rabnya kayak gini ya. Jadi teman-teman, mudhaf tidak pernah menjadi jabatan utama. Dia jabatan sampingan. Kayak misalnya antum kerja jadi guru, tapi sambil menyambi jadi gojek misalnya. Atau jadi ojol. Nah, pekerjaan utamanya misalnya si gurunya ini ya. Pekerjaan sampingnya jadi ojol. Nggak taunya gaji ojol lebih gede dari gaji guru misalnya. Itu miris ya di Indonesia. Anggap kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran. Jabatan utamanya apa? Majrur. Jabatan sampingannya apa? Mudhaf. Mudhaf tidak pernah disebut di awal. Saya tekankan lagi ya. Mudhaf tidak pernah disebut di awal. Kalau mudhaf ilaih langsung disebut di awal. Mudhafun ilaih. Ini bedanya mudhaf dengan mudhaf ilaih dalam i'rab. Jelas ya teman-teman ya? Jadi misal antum punya pekerjaan, Ustadz, pekerjaan saya adalah pegawai. Tapi saya punya pekerjaan sampingan apa? Jual makroni, Ustadz. Pekerjaan sampingan ya. Jual herbal. Nah, ini yang jabatan utamanya tadi, pegawai, jabatan sampingannya penjual herbal. Dua-duanya bagus, semuanya adalah pekerjaan yang halal. Berarti di sini, janibai majrur adalah pekerjaan utama, mudhaf pekerjaan sampingan. Bisa difahami ya kira-kira ya? Tetapi kalau mudhaf ilaih, otomatis dia pekerjaan utama. Bukan pekerjaan sampingan. Paham ya kira-kira ya? Kenapa saya sebut ini? Biar antum nggak bingung nanti ketika mengi'rab. Coba nih ketika latihan i'rab, antum akan paham kenapa saya jelaskan seperti itu. Silahkan siapa yang siap mengi'rab? Nomor 1. Boleh Pak Yayan dulu ya. Silakan Pak Yayan. Karena Syafa sudah tadi. Silakan Pak Yayan. Ya, ini. Yang mana Ustaz? Pak Yayan dulu ya. Babul fil. Nabal fili tawilatani. Tawilatani. Naba mudhaf. Tidak, kita mulai dengan tadi kita bilang mudhaf bukan jabatan utama. Jabatan utamanya apa? Isim di awal kalimat berarti apa? Mubtada. Mubtada. Ingat ya, mudhaf bukan jabatan utama. Terus mubtada. Ada itu apa? Marfu'un. Marfu' dengan apa ini tanda rafa'nya? Dhammatun. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Marfu'un bid dhammati. Tidak. Karena dia bukan mufrad. Apa berarti kira-kira? Ini artinya nabal fili tawilatani. Bukan taring ya, ini salah. Gading. Dua gading gajah itu panjang. Berarti apa? Marfu'un bil alifi. Li'annahu mudhaf. Li'annahu musanna. Musanna. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Antum catat ya jawaban-jawabannya, teman-teman. Al-fil, apa al-fil? Al-fili mudhafun ilaih. Bagus. Kalau mudhaf ilaih pasti jabatan utama. Kalau mudhaf tidak mungkin jabatan utama. Mudhafun ilaih apa? Mudhafun ilaih. Lanjutannya, marfu', mansub, majrur, majzum? Majrur. Majrur. Mudhaf ilaih pasti majrur. Ini kaidah yang tadi kita pelajari. Wa alamatu jarrihi al-kasra. Al-kasrati. Tawilatani. Apa tawilatani? Tawilatani. Tadi mubtada, berarti di sini butuh apa? Butuh khabar. Nah, berarti di sini khabarul mubtada'i. Khabaru mubtada'in. Marfu'un bi al. Marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Boleh dicatat dulu sebelum saya hapus? Atau di screenshot dulu, di foto dulu, nanti dicatat masing-masing di buku. Ilmu itu dengan mencatat, teman-teman ya. Setelah dicatat, jangan lupa dihafal. Allah ini nggak perlu dihafal, ini antum paham, insya Allah bisa. Kalau antum paham, insya Allah bisa menyebutkan i'rabnya. Kita lanjut nomor 2. Ini kalau latihan i'rab harus kita tuntasin ya. Nomor 2, siapa siap?
Asyafa boleh. Silakan Asyafa. Saya koreksi dulu, artinya ini salah di versi terjemahan. Bata artinya tidur, menginap. Tidur malam hari. Orang-orang yang berhasil atau sukses itu tidur dalam kondisi tenang. Karena mereka sukses. Na'imil bali. Jadi ini artinya salah ya. Coba Syafa. Bata. Bata fi'lun madi mabniun 'alal Fi'lun fathi. madin mabniyun 'alal fathi. Betul. Terus. An-najihuna. An-najihuna ismu fa'il marfu'un bil wawi Bukan ism. li'annahu jama'. Tidak pakai ismul fa'il. Ismul fa'il itu pembahasan sorof. Pembahasan nahwu tidak menyebut ismul fa'il. Bilangnya apa? Fa'il. Karena ismul fa'il itu bentuk kata, fa'il adalah jabatan kata. Dua hal yang berbeda. Ingat ya. Jangan dibilang ismul fa'il. Ismul fa'il tidak selalu fa'il. Tidak semua fa'il ismul fa'il dan tidak semua ismul fa'il itu fa'il. Karena dua-duanya ini pembahasan yang berbeda. Berarti di sini apa? Fa'ilun Fa'ilun marfu'un bil wawi marfu'un li'annahu bil wawi li'annahu jama' mudzakkar salim. bagus li'annahu jam'u. Cara bacanya jam'u mudzakkarin apa? Salimun, salimin, saliman. Salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Terus na'imi. Apa i'rabnya? Apa? Bata ini bukan fi'il biasa. Jadi dia bukan fa'il sebenarnya teman-teman. Ada yang tahu apa? Bata ini teman-temannya siapa? Akhwat kana. Menunjukkan waktu malam. Bata yabitu tidur di malam hari atau masuk waktu malam. Berarti di sini apa? Seharusnya bukan fa'il tetapi Isim kana. ismu bukan kana. Bata. Ismu bata. Dikoreksi tadi. Lanjut berarti Syafa. Naimi. Apa berarti naimi? Ada apa, Liu? Ismu bata. Bukan, naimi bukan ismu bata. Khabar. Khabaru bata. Terus? Khabarun bata. Apa? Marfu', mansub, majrur, majzum. Yang mana? Marfu. Apa kalau khabar kana wa akhwatiha? Pasti mansub. Terus wa alamatu nasbihi apa ini? Bil ya'i li'annahu musanna wa huwa mudhaf. Bukan muthanna. Bil ya'i sudah betul tapi bukan muthanna. Li'annahu jam'u. Kan najihun tadi jamak mudzakkar salim. Berarti khabarnya juga jamak mudzakkar salim. Wa huwa betul. Wa huwa mudhaf. Terus al-bali. 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 Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Bal itu artinya pikiran. Naim itu lembut. Lembut pikiran. Maksudnya lembut pikiran apa? Gak banyak beban. Nyantai, tenang. Karena dia sukses. Al-bal di sini apa? Mudhafun ilaihi. Majrurun bil kasr. Majrurun. Iya, yang sudah masuk waktu maghrib silahkan ditinggalkan. Nanti bisa cek rekamannya saja. Kan sisa sedikit nanti tinggal dicek di rekaman. Mudhafun ilaihi majrur bil kasrati. Dahulukan kegiatan sholat ya. Berarti ini sudah selesai cara i'rabnya yang nomor 2. Bisa dicatat dulu, di screenshot, diapain terserah. Sebelum saya hapus untuk bahas latihan yang nomor 3. Lanjut. Siapa yang siap menjawab nomor 3? Silakan klik tombol angkat tangan. Saya bantu. Ya, yang sudah masuk waktu maghrib silakan meninggalkan ruangan. Deandra Fadil boleh. Inna ta'limal fatayati asasu sa'adatil ummati. Baik, mulai dari inna. Inna harfu taukid. Harfu taukidin wa nasbin dan nasab ya. Nasbin. Marfu atau mansub? Mabniun. Mabni, bukan dua-duanya ya. Mabni.
Alal? على على الفتح. Betul. Terus. Ta'lim. تعليم Ta'lima. اسم Bukan ta'lim. تعليم اسم إن Betul. منصوب Mansubun بالفتحة bil fathati وهو مضاف. wa huwa mudhafun. Betul. الفتيات مضاف إليه. Al-fatayati mudhafun ilaih. Terus مجرور majrurun مجرور بالكسرة. bil kasrati. Terus asasu أساس خبر إن khabar inna. Apa kalau khabar inna? مرفوع Marfu'un. Betul. مرفوع Bil بالضمة dhammati. Betul. Sa'adah. وهو Betul. Wa huwa mudhaf. Wah, bagus nih, sudah pernah belajar nahwu pastinya. Sa'adah سعادتي مضاف إليه mudhafun ilaih مجرور majrur بالكسرة bil kasrati, وهو مضاف. dan dia juga sekaligus mudhaf. Jadi bisa jadi mudhaf ilaih sekaligus jadi mudhaf seperti di kata sa'adati di sini. Wa huwa mudhafun. Jadi dia mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Yang terakhir al-ummah مضاف إليه mudhafun ilaih مجرور majrurun bil kasrati. Oke, ini dicatat teman-teman biar ngerti cara i'rabnya seperti ini. Nanti sisanya tinggal ditiru cara-caranya ya. Ada yang mau ditanyakan boleh dipersilahkan. Kalau tidak ada maka sudah cukup di sini. Dan saya sampaikan kepada yang baru bergabung, misalnya dirasa Ustadz kok sulit belajar bahasa Arab, saya tinggal jawab, ya pantas sulit kalau Anda langsung belajar di episode ini. Karena belum ikutin yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi jangan khawatir kalau belum ikut yang sebelum-sebelumnya, tinggal dicek rekamannya. Ada tersedia di YouTube, kursus unggulan bahasa Arab, tinggal dicek, ada playlistnya, udah urut tuh dari episode 1, Nahwadah jilid 1, sampai di sekarang episode 19, Nahwadah jilid 2. Jadi kalau diikuti secara urut, pasti terasa mudah. Cuman mungkin ada yang tidak terbiasa dengan tulisan Arab gundul seperti yang saya tulis di sini ya. Tidak ada harokatnya. Sebenarnya teman-teman, tulisan tidak ada harokat ini hanya terulang-ulang. Sehingga Anda tahu cara bacanya. Contoh ini harf. Pasti bacanya harf. Taukid, pasti tulisannya seperti ini. Terulang terus seperti itu, jadinya terbiasa. Begitu ya. Insya Allah nanti lama-lama terbiasa. Maka dari sekarang dibiasakan melihat tulisan tanpa harokat, pelan-pelan dihapus dikit-dikit. Karena sudah waktunya di Nahwadah jilid 2 seharusnya Anda sudah pelan-pelan mulai meninggalkan tulisan Arab yang berharokat, mulai beranjak dilatih dari sekarang melatih diri dengan tulisan tanpa harokat. Di mana Ustadz yang tanpa harokat? Di versi Arab ini. Antum lihat ini tanpa harokat. Dilatih dari sekarang. Jelas ya? Baik, ada yang mau ditanyakan? Ade Putri mau menyampaikan sesuatu? Tidak? Kapan diulang lagi yang ke-1? Jilid 1? Ada rekamannya. Ada Tidak rekamannya? diulang lagi. Iya. Lewat mana, Ustaz? Gimana di YouTube kursus unggulan bahasa Arab, diketik aja tulisannya kursus unggulan bahasa Arab. Itu dari awal banget ya. Mudah diikuti insyaallah. Ya. Makasih Ustaz. Jelas ya? Ya, sama-sama. Terutama teman-teman di sini yang pasti saya yakin ada yang ikut di sini masih sambil kuliah. Ustaz, saya sambil kuliah jurusan bahasa Arab, terjebak saya Ustaz di jurusan bahasa Arab, pusing. Udah terlanjur masuk, udah terlanjur bayar sekian juta gitu ya. Nanti kalau saya berhenti tengah-tengah dimarahi orang tua. Ikutin pelajaran Nahwadah kita insyaallah dari awal jilid 1 akan membantu sekali pembelajaran Anda di kampus. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.